Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tiba pada pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan bersama secara sinodal Gereja Protestan Indonesia Donggala. Terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Allah Tritunggal, Allah Pencipta, Penyelamat di dalam Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit untuk kemenangan kami. Dan karena itu kami percaya kuat kuasa Allah, Yesus Kristus di dalam Roh Kudus lah juga yang selalu menyertai kami, sehingga kami boleh berkarya sampai saat ini. Bahkan kami diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan dan untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan sebagai santapan rohani. Firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami. Bukalah juga mata hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, agar sungguh-sungguh firman-Mu menjadi sukacita dan pengharapan bagi kami memaknai kehidupan ini. Bersabdalah di tengah-tengah persekutuan kami. Kami sedia untuk memahami kehendak-Mu bagi kami. Amin. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab dan Yeremia 31 ayat 1 sampai 17. Demikian sabdanya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukacita. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi aku dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama
dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dan menangis, dan matamu dan mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. Shalom. Kita bersukacita dan bersyukur kalau di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa berkumpul bersama lebih dari 5 orang. Dan karena itu kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan secara pribadi ataupun keluarga demi keluarga di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya
kasih setia Tuhan juga nyata hadir bersama-sama di dalam karya-karya kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan ikuti bersama dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Dan kita diajak untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dalam tema jagalah pengharapanmu. Jagalah pengharapanmu. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hadapan kita melalui berita-berita, ya, melalui media, kita selalu diperhadapkan dengan gambaran situasi dan keadaan bangsa dan negara kita yang sangat memprihatinkan saat ini. Menurut data yang terakhir, kalau kita mengikuti perkembangan di media, saya tadi melihat dalam data yang dibagikan di dalam jaringan doa kota untuk hari ini, data terakhir dikatakan yang terkontaminasi berjumlah 6.248 dan yang sembuh 631 orang, yang meninggal 535 orang, yang sementara dalam perawatan berjumlah 5.082 orang, yang ODP 176.344 orang, dan yang PDP 12.979 pasien. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah situasi dunia yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, bahkan pun di tengah-tengah situasi bangsa dan negara, ketika kita diperhadapkan dengan data real yang saya sudah sebutkan tadi, yang tentu saja berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, dan bisa juga akan menuju pada krisis ekonomi. Di samping itu, sadar ataupun tidak sadar, dengan kita diperhadapkan bahwa hari demi hari bertambah mereka yang terkontaminasi, bahkan mereka yang terpapar, membuat juga masyarakat Indonesia, di dalamnya kita, gereja, anak-anak Tuhan, merasa khawatir dan takut dengan situasi dan kondisi yang sementara dan sedang terjadi ini. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi kekhawatiran dan ketakutan yang pada akhirnya, kalau kita mau jujur, membuat daya tahan tubuh kita, ya, melemah sehingga mudah terserang penyakit. Tapi kita percaya dan kita mengaminkan bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan di seluruh dunia, secara khusus di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita percaya dan kita tentu ingat ungkapan yang mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Ini ungkapan pengharapan, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saya percaya ini menjadi ungkapan kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, bahwa badai COVID-19 yang melanda dunia, melanda bangsa kita, pasti akan berlalu. Inilah ungkapan pengharapan yang
dengan suara kedengaran ataupun dengan suara yang tidak kedengaran. Pasti kita punya pengharapan. Badai pasti berlalu. Badai COVID-19 pasti berlalu. Itulah harapan. Itulah pengharapan kita. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang teguh menghadapi situasi dan kondisi apapun, menghadapi kesusahan apapun. Saudara-saudari, kalau kita sudah tidak punya harapan, maka sesungguhnya kita sudah mati. Orang yang sudah putus harapan, maka dia sudah tidak akan berupaya untuk melakukan sesuatu lagi. Sudah tidak bersemangat untuk mengerjakan sesuatu untuk masa depannya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu penting sekali untuk memiliki harapan. Harapan itu ibaratnya obat yang mujarab, obat yang ajaib. Seseorang yang memiliki harapan itu menjadi obat yang ajaib. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita meneliti ungkapan definisi harapan menurut kamus Cambridge misalnya, di situ dikatakan harapan, ya, harapan dalam arti kata benda itu suatu hal yang kita inginkan terjadi pada masa yang akan datang, atau keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi pada masa yang akan datang. Pengertian yang kedua, berharap dalam arti kata kerja, juga hampir sama pengertiannya. Berarti menginginkan sesuatu terjadi, menginginkan sesuatu terwujud pada masa. Perasaan atau keyakinan bahwa segala sesuatunya akan menjadi baik. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah bahwa harapan itu merupakan suatu penyelamatan secara jasmani dan secara rohani. Itulah harapan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam teks pembacaan Alkitab kita melihat bahwa umat Yehuda mereka ada dalam titik yang putus harapan. Ketika umat Yehuda pada zaman Nabi Yeremia, dan kalau kita perhatikan bacaan-bacaan sebelumnya, Yeremia memang memberitakan bahwa umat Yehuda itu akan dihukum oleh Tuhan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka akan dihukum, dibuang di Babel. Dan itu terjadi. Kalau kita perhatikan mulai dari Yeremia pasal 2 sampai 29 menceritakan bagaimana umat pilihan Tuhan dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Dan di tengah-tengah situasi mereka berada di Babel sebagai orang asing, tidak bisa melakukan apa-apa karena pemerintah Babel yang menjajah mereka terpuruk dan mereka merasa seolah tidak ada harapan, putus harapan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui nabinya, yaitu Nabi Yeremia, kasih Tuhan dinyatakan. Dan itu yang disaksikan di dalam pembacaan Alkitab kita. Kita lihat dalam ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu.
mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di tengah-tengah mereka terpuruk di dalam penjajahan bangsa Babel, firman Tuhan datang diperdengarkan. Wujud nyata kasih Allah berita itu yang diperdengarkan kepada umat Yehuda yang dibuang di Babel melalui teks pembacaan Alkitab kita. Jadi mereka yang tadinya sudah putus harapan diberi harapan. Itu yang terungkap di dalam ayat-ayat terakhir bacaan Alkitab kita, ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi Nabi Yeremia di tengah-tengah situasi, kondisi mereka dihukum Tuhan di Babel, tapi ternyata berita kasih setia Tuhan datang melalui sang Nabi, bahwa keselamatan, pemulihan, pembangunan kembali umat yang sudah dibuang itu akan terwujud, akan dinyatakan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 7, bahwa akan ada dari sisa-sisa Israel mereka yang sungguh-sungguh datang mau bertobat, memohon belas kasihan Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan, kabarkanlah pujian dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Jadi ada sisa-sisa Israel, umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau datang, mau menerima apa yang diberitakan oleh Nabi Yeremia, bahwa keselamatan, pemulihan, bahkan pembangunan. Kita lihat di dalam ayat 3 juga dikatakan, ayat 4 maksud saya, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Jadi janji pemulihan, janji pembangunan kembali mereka sesudah mereka dijajah di Babel, terpuruk di dalam penderitaan, tidak punya hak apa-apa, tapi kemudian Tuhan mengembalikan sisa-sisa Israel, artinya orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang memohon belas kasihan Tuhan. Karena itu dalam Yeremia 31 ayat-ayat terakhir kita melihat di situ ayat 34, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi kalau umatnya, sisa-sisa Israel sungguh-sungguh percaya pada Allah yang kasihnya kekal itu, dia katakan bahwa dia akan memberikan perjanjian yang baru, perjanjian yang lama, hukum Tuhan yang tidak bisa ditepati oleh umatnya. Tapi dikatakan dalam ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah sesungguhnya berita Injil, berita sukacita bahwa Allah akan memberikan perjanjian yang baru, Taurat yang baru yang ditulis di dalam roh hati batin seseorang, pemulihan spiritual, pemulihan rohani yang Allah kerjakan. Itu tergenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus yang kita baru rayakan kemenangan, kebangkitannya dari antara orang mati, kemenangannya dari kuasa maut, kematian kekal selama-lamanya di neraka. Tapi Allah karena kasihnya yang kekal, jadi kasih yang kekal Allah yang disaksikan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 31, inilah yang terwujud di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang datang
supaya dunia ini diselamatkan, saya dan saudara-saudari dipulihkan, diberikan jaminan, kepastian, atau ada pengharapan. Dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, segala sesuatu akan berlalu. Kesusahan akan digantikan dengan kegembiraan dan sukacita. Tangisan perkabungan akan diganti dengan sukacita. Itu yang disaksikan oleh Yeremia dalam bacaan kita tadi. Ayat 11 sampai ayat 13. Dikatakan mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Ini ungkapan syukur, sukacita bahwa mereka percaya pada kasih Tuhan. Perjanjian baru bahwa keselamatan akan menjadi bahagian dari sisa-sisa Israel ketika mereka akan dipulangkan kembali ke Yerusalem, dan kembali di sana mereka boleh membangun mesbah penyembahan bagi Tuhan. Janji ini berlaku terus-menerus bagi setiap kita yang percaya pada kasih Allah yang kekal. Kita berpengharapan pada kasih Allah yang kekal. Karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena hidup saya dan saudara-saudari ditopang oleh kasih yang kekal Allah di dalam Yesus. Hidup saya dan saudara-saudari diselamatkan oleh kasih Allah yang kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hidup saya dan saudara-saudari dipelihara, dijaga, disertai setiap saat oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat, penuh syukur, penuh sukacita. Karena panggilan orang percaya seperti yang Rasul Paulus katakan pada jemaat di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang memprihatinkan, perekonomian kita ya, kalau kita ikuti berita-berita, kalau berkelanjutan, bertambah terus mereka yang terpapar, dan banyak usaha-usaha yang tidak bisa berjalan, dikurangi ekonomi. Kita akan mengalami apa yang disebut dengan resesi ekonomi. Tapi kita percaya kalau kita semua bersatu sebagai masyarakat Indonesia, mengandalkan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai dan akan selalu menyertai kehidupan saya dan saudara-saudari sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam masyarakat bangsa Indonesia yang mengalami keprihatinan karena COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Maka kita percaya apa yang menjadi ungkapan awal tadi, badai pasti berlalu. Masa depan yang penuh harapan sudah dijanjikan kepada setiap kita yang percaya. Pembaharuan, pembangunan kembali akan diwujud nyatakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu di dalamnya kita gereja, orang-orang yang percaya. Kitalah sesungguhnya sisa-sisa Israel masa ini. Kita yang tetap setia, kita yang tetap taat, percaya pada kasih setia Tuhan, punya pengharapan bahwa kasih setia Tuhan kekal. Dia datang di dalam Yesus, dia rela mati menderita sengsara untuk saya dan saudara-saudari, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun situasi, kesusahan, penderitaan, kematian sekalipun. Justru kita akan menghadapinya dengan sukacita di dalam Tuhan, karena hidup kita sudah dijamin. Dan itu yang memberi kekuatan, pengharapan atas jaminan kasih yang sudah menjadi bahagian setiap
memampukan kita tetap dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat berkarya, merespon kasih setia Tuhan. Tetap berbela rasa, berbagi kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia dengan pemerintah, mari kita bergandengan tangan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya semuanya akan berakhir, badai pasti berlalu, karena Tuhan sementara mengerjakan pemulihan, pembangunan. Untuk membangun kembali, Allah harus menghancurkan, merobohkan semua hal-hal yang menghambat pembangunan rohani dan juga pembangunan jasmani. Lagu Indonesia Raya yang membangun jiwa dan raga, totalitas kehidupan berbangsa perlu dibangun, dan untuk dibangun hal-hal yang menghambat perlu dirobohkan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita pun bisa merobohkan, menghancurkan hal-hal yang menghambat pembangunan untuk menyatakan kesejahteraan bersama, mewujud menyatakan kasih Allah yang kekal dalam hidup rumah tangga, keluarga, dalam hidup berjemaat, dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak kebenaran. Amin.